dikasihi dalam Kristus Yesus, kita bersyukur hari ini kita boleh ada kembali di hadirat Tuhan untuk kita sama-sama beribadah, berjumpa dengan Allah. Kita memperingati di mana hari kenaikan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu sejenak untuk kita memulai akan persekutuan ibadah kami pada pagi hari ini. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hamba, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungannya dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kita nyanyikan pujian kemegahan Raja dalam kemuliaan.
besar, Engkau mengatasi segala langit, Engkau mengatasi segala hidup kami. Biarlah kami ada sungguh menyembah Tuhan. Biarlah kami bersyukur pagi hari ini, sungguh memuliakan nama Tuhan. Biarlah pujian ini, penyembahan ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Oh besar, besar Tuhan, layak dipuji, Kau yang layak disembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bahwasanya pertolongan di dalam ibadah minggu pada pagi hari ini datangnya hanyalah daripada pihak Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak akan pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Turunlah atasmu kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, beserta dengan setiap saudara sekalian. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Satu sukacita bersama-sama ketika kita duduk sebagai milik Tuhan dan kekasih Tuhan, sebab di sanalah kita senantiasa akan menikmati persekutuan di dalam kebenarannya yang menyelamatkan. Firman Tuhan sebagai berita anugerah Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus senantiasa menempatkan kita sebagai pribadi yang sangat istimewa, dan Dia mau memakai hidup setiap kita sebagai umat kepunyaannya untuk menjadi saksi bagi dunia. Oleh sebab itu, biarlah kita hidup senantiasa di dalam kuasa yang daripada Allah, yaitu kuasa Roh Kudus. Melaluinya kita akan senantiasa dipimpin dan dituntun untuk melakukan
perbuatan yang baik yang menjadi kesaksian bagi dunia. Berbagai setiap saudara yang senantiasa menerima dan memenuhi tugas panggilan ini, sebab karyanya nyata atas kehidupan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus, kita tahu bahwa kesetiaan Tuhan itu selalu dan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Dia menyertai kita sepanjang hidup kita, sepanjang musim hidup kita, sepanjang keadaan hidup kita. Karena itu saya mengajak kita untuk mari kita bangkit, berdiri, menyanyikan pujian, ucapan syukur bagi Tuhan. Menyanyikan pujian, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur kita bagi Tuhan. Haleluya, ku bersyukur buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu dalam hidupku. Ku bersyukur. Buat penyertaan, buat anugerah-Mu yang membaui batas kehidupan kami, buat kasih setia-Mu yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau ajar kami selalu dan senantiasa menaikkan syukur, bukan hanya di tempat ini, tetapi dimanapun kami berada. Kami boleh bawa ucapan syukur kami itu padamu Tuhan, karena Engkau menyenangkan, karena Engkau Tuhan yang kami puji, karena Engkau Tuhan yang kami sembah. Biarlah syukur ini
menjadi menyenangkan di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan sekali lagi pujian ini dari awal. bersyukur kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat hebat kami, tetapi semua karena kekuatan daripadamu, semua karena anugerah daripadamu, semua karena pertolongan daripadamu Tuhan. Kami tidak dapat mengucapkan syukur kami satu persatu, tetapi biarlah kami pribadi lepas pribadi ini Tuhan ada di hadirat Tuhan, mengucapkan syukur atas setiap hidup kami, di mana Kau sudah sertai kami sepanjang waktu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah ucapan syukur ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan ini juga menjadi kebiasaan kami hari-hari kami, dimanapun kami berada. Kami selalu
menaikkan syukur bagi Tuhan. Karena itu yang dikehendaki Engkau bagi kami di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa. Ini syukur kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan, kita bawa pujian baginya, kita mazmur baginya. Dengan pujian, Dia Rajaku, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, yang penolongku, yang beri hidup. Berjaya semesta sujud menyembah. Agungkan kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, tegak teguran dunia. Masuklah kekuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, Rajaku. Naikkan pujian dari awal, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dialah yang perkasa. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, tegak teguran mulia. Mazmur dan kekuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, tegak Tuhan Raja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, Dia telah bangkit dan Dia telah naik. Dia menjanjikan berikan bagi kita kuasa supaya kita dapat menggunakan untuk kemuliaannya. Mari kita ingat pujian, Ku diberi kuasa. Ini kuasa Raja mulia, menghancurkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan, Kau bersorak menyatakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi, Ku diberi kuasa. Diberi kuasa dan Raja mulia, Hancurkan musuh, menghancurkan musuh di bawah kakiku. pakai kuasa. Pakai kuasa dan Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku?
besar Kau Tuhanku, Engkau perisaiku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Beri kemenangan, bersorak beratakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala. Katakan terpujilah. Terpujilah Kau Raja segala raja. Mari kita berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus, kita akan membacakan Mazmur secara berbalas-balasan, yaitu terambil dari Mazmur pasal yang ke-24 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu sekalian membacakan ayatnya yang ke-6. Mazmur 24 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas laut dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan, dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahnya, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia Raja itu? Kemuliaan Tuhan semesta alam. Dialah Raja kemuliaan. Demikian pembacaan Mazmur bagi kita semua. Biarlah ini juga menjadi sebuah pedoman dan dasar untuk kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus, tiba saatnya untuk kita mau dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan yang selalu dan senantiasa memberkati kita dan menjadi pedoman dalam kehidupan kita untuk kita melakukan dalam kehidupan kita hari demi hari. Berikan pujian firman-Mu yang kuasa untuk mengubah hati kami. Kita persiapkan hati kita supaya benar-benar boleh menerima firman ini. Datang dan ku bersujud hadapan-Mu, Rasakan kasih-Mu. Telah membuka mata hatiku, telah membuka mata hati.
kuasa. Firman-Mu, Oh Tuhan, biarlah firman-Mu yang kuasa dapat mengubah hati kami, supaya mengendalikan tubuh kami, supaya kami dapat hidup di dalamnya melalui setiap perbuatan, setiap tindakan kehidupan kami. Biarlah Engkau penuhkan kami Tuhan. bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku hauskan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa mengubah sikap. Kepada hamba-Nya dipersilakan. Firman-Mu yang mengatakan di saat ku terjatuh, penuhkanlah bencana-Mu dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, ku haus akan, ku haus akan firman-Mu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini kami kembali menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Dan kemurahan itu nyata atas kami, dan kami akan dapatkan melalui kebenaran firman-Mu yang kami dengar bersama-sama. Dan hari ini kami mau menikmati kebenaran-Mu dalam pimpinan kuasa Roh-Mu yang kudus, untuk memampukan kami dapat mengerti, memahami, dan kami pada akhirnya menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga melalui hidup kami berita Injil boleh menjadi sebuah kesaksian bagi dunia hari ini. Oleh sebab itu kami percayakan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini dalam pimpinan kuasa yang bersumber daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur bahwa pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama Tuhan persatukan dalam perjumpaan dengan firman-Nya. Terlebih hari ini kita bersama-sama sebagai umat Tuhan, sebagai kasih Tuhan, kita hari ini memperingati hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama membuka kebenaran firman Allah yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditentukan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini bagi setiap kita bersama-sama sebagai milik Kristus. Orang yang berbahagia adalah mereka yang senantiasa dalam hidupnya
mendengar firman Allah, dan mereka juga setia dengan penuh ketaatan melakukan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dan dikasih oleh Tuhan, saya ingin bertanya kepada kita bersama-sama, apa yang Bapak Ibu harapkan ketika ada seseorang yang Bapak Ibu percayai, ia menyatakan sebuah janji kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya percaya ketika kita menerima janji, tentunya kita berharap bahwa orang yang berjanji itu melakukan dan menepati apa yang ia telah janjikan kepada kita. Bahkan mungkin lebih baik lagi ketika janji yang diberikan itu sungguh memberikan sebuah harapan atau sesuatu yang bernilai lebih, bernilai baik atas kehidupan kita yang menerima janji. Melalui pembacaan firman Tuhan ini kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema janji Allah memberi pengharapan. Janji Allah memberi pengharapan. Jemaat yang terkasih dan mengasihi Tuhan, ayat yang ke-6, di sana firman Tuhan mengatakan kepada kita bersama-sama, demikian kata firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya. Bapak Ibu yang terkasih dan mengasihi Tuhan, setelah peristiwa Paskah, dan berulang kali Yesus menyatakan dirinya kepada para murid-murid selama 40 hari, itu memberikan sebuah pengharapan yang sangat besar kehidupan para murid-murid, bahkan orang-orang percaya sebagai pengikut Yesus. Mereka berharap bahwa melalui Yesus akan ada sebuah kehidupan yang lebih baik. Dengan kehadiran Kristus di tengah-tengah kehidupan mereka, mereka akan menikmati sebuah keadaan yang baik. Dan melalui ayat yang ke-6 ini, para murid-murid orang percaya di sana berharap kepada Yesus akan sebuah kerajaan. Kerajaan yang digambarkan dalam sebuah pemerintahan yang bersifat politik, yang tentunya di sana juga disertai dengan kemegahan-kemegahan. Itu harapan manusia pada saat itu harapan orang-orang yang ada di sekitar Yesus pada saat itu. Artinya mereka menghadapkan sebuah kerajaan Allah yang memimpin secara nyata, yang ada dalam kemegahan. Dan kerajaan itu memberikan sebuah harapan baru. Bahkan mungkin pernyataan kehidupan para murid-murid dalam kerajaan itu akan dilihat, disaksikan bagi banyak orang. Namun Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yesus yang diharapkan menjadi seorang raja, yang pada saat itu diharapkan untuk memimpin memerintah secara pemerintahan dengan segala kemegahannya, itu sangat berbeda dengan rencana Yesus. Misi Yesus di tengah-tengah dunia ini, Dia ingin mendatangkan kerajaan Allah secara rohani, bukan dengan kemegahan duniawi, tetapi dengan kuasa rohani. Dan hal ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat sulit diterima oleh para murid-murid selama 40 hari Yesus bersama-sama dengan mereka. Oleh sebab itu, melalui pemberitaan firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul yang pasal yang pertama itu, Allah menyatakan janjinya kepada orang-orang percaya agar mereka tetap percaya, agar mereka tetap menaruh harapan kepada Yesus.
agar murid-muridnya tetap berketetapan, berkeyakinan, walaupun Yesus naik ke surga, bahwa kedatangan kerajaan Allah yang dimaksudkan dalam pemerintahan yang dikuasai oleh kuasa rohani itu tetap akan menjadi nyata di tengah-tengah dunia. Yesus mau mengatakan bahwa apa yang Allah janjikan, apa yang Ia janjikan selama Ia berada di dalam dunia akan terwujud, akan dirasakan, akan dinikmati sebagaimana sebuah kerajaan yang Allah kehendaki hadir di tengah-tengah kehidupan dunia. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita mau bersama-sama untuk melihat apa janji Allah yang dapat memberikan pengharapan bagi orang yang percaya. Apa janji Allah yang harus tetap dipegang, dipelihara, dipercayai oleh pengikut-pengikutnya supaya harapan mereka tidak sia-sia. Tapi harapan itu sungguh menjadi perwujudan yang nyata di tengah-tengah kehidupan murid-muridnya, bahkan di tengah-tengah dunia yang Tuhan kehendaki. Hal yang pertama, apa janji Allah yang memberikan pengharapan atas kehidupan orang percaya? Hal yang pertama adalah Tuhan mengutus Roh Kudus untuk menyertai umat-Nya. Hal ini dapat kita baca bersama-sama dari kitab Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dikatakan di sana jelas dari kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7, adalah lebih berguna ketika aku kembali ke surga. Di sini memberikan sebuah pernyataan yang sangat penting bagi kehidupan orang percaya. Ketika Yesus kembali ke surga, di sana katakan lebih berguna. Siapa yang lebih berguna? Di sini Allah mau menyatakan bahwa kehidupan orang percaya, kehidupan para murid-murid, kehidupan saya dan saudara sebagai milik Kristus, dengan kembalinya Yesus naik ke surga dan dia berada di surga, kehidupan kita akan menjadi lebih berguna. Artinya melalui kehidupan kita Allah ingin menyatakan kerajaannya yang dirundukkan oleh dunia. Melalui kehadiran murid-muridnya, melalui kehadiran orang-orang percaya di tengah-tengah dunia. Tuhan mau katakan betapa berharganya kehidupan orang-orang percaya di tengah-tengah dunia hari-hari ini dan untuk hari-hari yang akan datang. Dan bukan hanya itu, melalui penyataan lebih berguna, artinya di sana juga memberikan penjelasan kepada kita bahwa kita memiliki hal yang sangat penting sebagai peran, sebagai milik kepunyaan Kristus. Dan kita mendapatkan bagian daripada peran itu, yaitu bagian yang sangat istimewa yang Allah sediakan. Oleh sebab itu, apa gunanya Roh Kudus yang dinyatakan hadir di dalam kehidupan kita? Apa gunanya Roh Kudus diutus untuk menyertai umat-Nya? Inilah peran itu, supaya kehidupan saya saudara lebih berguna. Di sana dikatakan, ia tinggal bersama dengan kita. Artinya bahwa
ini membuktikan bahwa kasih Allah terhadap miliknya senantiasa ada. Ia selalu menyatakan dirinya kepada miliknya. Ia senantiasa menyatakan keberadaannya atas miliknya. Maupun secara fisik ia meninggalkan murid-muridnya, meninggalkan orang-orang percaya yang menaruh harapan terhadap dirinya. Tetapi pribadi Roh Kudus yang diutus untuk menyertai dan tinggal dalam kehidupan setiap orang percaya, itu menyatakan bahwa keberadaan dirinya atas miliknya itu nyata. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada hal yang membahagiakan kehidupan kita sebagai orang yang percaya selain daripada kehadirannya. Kehadiran Kristus hari-hari ini dalam kehidupan kita itu sangatlah amat penting. Hari-hari ini kita membutuhkan kekuatan. Hari ini kita membutuhkan bimbingan. Hari-hari ini kita membutuhkan penghiburan. Hari-hari ini kita membutuhkan pengertian yang baik tentang segala keadaan yang ada. Di sanalah mengapa Yesus menyatakan Roh Kudus itu hadir atas kehidupan kita sebagai miliknya. Hari-hari ini kita harus percaya bahwa kita tidak sedang sendirian. Dalam segala keadaan kehidupan anak-anak Tuhan, baik itu baik, baik itu tidak baik, baik itu kurang baik, ingat, kita tidak sedang sendirian. Sebagaimana pernyataan kitab Roma jelas menyatakan pribadi Allah yang ada dan berpihak dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat yang ke-31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya, jelas di sana dikatakan tentang semuanya itu, apakah yang dapat kita katakan tentang sebuah keberadaan dunia hari-hari ini? Di sana ada penindasan, di sana ada kesesakan, di sana ada ketelanjangan, di sana ada kelaparan, di sana ada bahaya maut, di sana ada kuasa-kuasa yang di atas maupun yang di bumi, kuasa yang sekarang maupun kuasa yang akan datang, kuasa pemerintah-pemerintah, dan seterusnya. Apa yang dapat kita katakan tentang semuanya itu? Yang harus kita katakan dan dapat kita katakan dengan iman tentang semua keadaan hari-hari ini. Dikatakan jika Allah di pihak kita. Ini berbicara tentang keberadaan Allah yang membuktikan dirinya senantiasa ada bersama dalam segala keadaan kita. Saudara tidak sendirian ketika ada penindasan. Saudara tidak sendirian ketika saudara kelaparan. Saudara tidak akan sendirian ketika saudara mengalami berbagai macam kesesakan, ancaman, bahaya pedang sekalipun. Allah katakan saudara tidak sendirian. Bahkan dikatakan Allah berada di pihak kita. Ya. Tentunya pernyataan ini sangat penting. Janji Allah tentang pribadi Allah Roh Kudus yang Dia utus untuk menyertai kita, menjadi sebuah harapan bagi kita, menjadi sebuah pernyataan iman bagi kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir atas segala keadaan ini. Apa hal yang kedua, apa gunanya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya? Apa gunanya Roh Kudus
diperintahkan untuk menyertai dan ada dalam kehidupan orang yang percaya. Mari kita membaca Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, dikatakan kamu akan menerima kuasa. Ya. Orang percaya akan menerima kuasa. Pelayan-pelayan Kristus akan menerima kuasa. Anak-anak Tuhan yang setia akan menerima kuasa. Hamba-hamba Tuhan, para penginjil akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kehidupan mereka. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kata kuasa di sini diberikan pengertian yaitu dunamis. Bukan sekedar kuasa, tetapi ini berbicara tentang kekuatan. Kekuatan yang mengarah ke dalam. Dan kekuatan juga yang mengarah keluar. Kekuatan yang Allah berikan ketika Roh Kudus tinggal berkuasa atas kehidupan kita. Kekuatan itu diberikan untuk mengatasi kelemahan yang kita miliki. Kelemahan yang ada atas kehidupan miliknya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kelemahan itu bukan dosa. Ya, ingat jelasan ini, kelemahan itu bukan dosa. Tetapi ketika kelemahan itu tidak dikuasai, dikendalikan, dikontrol dalam kedaulatan pribadi Allah Roh Kudus, maka kelemahan itu bisa melahirkan kesalahan sehingga nilainya keberdosaan atas kehidupan orang percaya. Jadi kuasa di sini dinyatakan atas orang percaya melalui karya Roh Kudus itu memberikan kekuatan bagi miliknya untuk mengatasi kelemahan-kelemahan. Contohnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan menjadikan Yesus sebagai Raja atas kehidupan kita, bahwa hidup kita harus jujur kita akui, hidup kita dikontrol oleh keinginan daging kita. Dikuasai, dikendalikan oleh keinginan daging kita. Sehingga kita seringkali menemukan, oh dia orang Kristen, dia rajin ke gereja, tetapi dia masih melakukan sesuatu yang melanggar firman Allah, sesuatu yang tidak benar. Mengapa? Karena hidupnya masih dikontrol, dikendalikan oleh keinginan daging. Oleh manusianya yang berdosa. Ya. Tetapi ketika dia menjadikan Kristus dan menerima Kristus sebagai Tuhan yang bertahta memerintah kehidupannya, di sanalah dia sedang menempatkan, dan Allah itu menempatkan pribadi Roh Kudus itu sebagai pribadi yang akan mengontrol, mengendalikan kehidupan perilaku miliknya itu. Sehingga miliknya itu dapat bertindak sebagai orang-orang yang benar. Bertindak sebagai orang-orang yang taat. Bertindak sebagai orang-orang yang mengikuti perintah Allah. Menjadi orang-orang yang tetap percaya kepada firman-Nya dan melakukan apa yang menjadi ketetapan Allah atas kehidupan orang percaya. Kata kuasa yang kedua itu mengarah keluar. Ya, kalau yang pertama tadi mengarah ke dalam itu memberikan kekuatan bagi kita untuk kita dimampukan untuk hidup dalam kebenaran dan hidup sebagai orang yang benar. Yang kedua, itu mengarah keluar. Artinya apa? Ketika
murid-murid Kristus, ketika orang percaya sedang bersaksi atau menyampaikan berita Injil, di sanalah Roh Kudus itu berperan penting, memberikan kuasa agar apa yang kita sampaikan, apa yang orang percaya sampaikan, apa yang hamba-hamba Tuhan sampaikan, apa yang para penginjil sampaikan, itu bukan saja didengar, tetapi kebenaran yang disampaikan itu, kebenaran yang disaksikan itu menjadi kebenaran yang diterima oleh kehidupan dunia, oleh kehidupan setiap orang yang menerima firman kebenaran itu atau kesaksian tentang kebenaran Injil. Inilah kuasa yang dikerjakan oleh pribadi Allah Roh Kudus ketika Dia ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sehingga orang-orang percaya diberikan sebuah keberanian untuk memenuhi tugas panggilannya sebagai saksi Injil, saksi kabar sukacita di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika hidup orang percaya dikuasai oleh Roh Kudus, disertai oleh pribadi Allah, di sanalah akan nyata yang dimaksudkan kerajaan Allah yang bersifat rohani, yang dikendalikan dalam kekuatan rohani. Sehingga orang percaya tadi, orang Kristen, orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, melalui kehidupannya, orang di sekitarnya merasakan kehadiran kerajaan Allah itu. Betapa bergunanya ketika Yesus kembali naik ke surga. Hal yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, janji Allah yang memberi pengharapan bagi kita sebagai orang yang percaya. Kalau hal yang pertama tadi dikatakan apa? Roh Kudus diutus untuk menyertai kehidupan saya dan saudara sebagai orang percaya. Hal yang kedua, janji Allah yang memberikan pengharapan atas kehidupan kita. Dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-34 sebagai janji Allah yang kedua. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ya, jelas di sana katakan ya, hal yang kedua, janji Allah ketika Dia kembali ke surga dikatakan Tuhan Yesus menjadi pembela kita. Bapak Ibu yang terkasih dan mengasihi Tuhan, di sini kita menemukan bersama-sama dari kesaksian firman Allah yang adalah kebenaran. Ketika Yesus kembali ke surga, di sana menunjukkan bahwa Yesus bukan santai-santai di sana. Tetapi masih ada peran yang sangat penting bagi kehidupan saya dan saudara. Dan peran itu menentukan masa depan kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dikatakan Dia sebagai pembela atas kehidupan orang-orang yang percaya. Jemaat yang terkasih, kalau kita melihat sampai hari ini dan detik ini, bahkan di saat hari ini, waktu ini di mana kita sedang mendengarkan firman Tuhan,
kejahatan manusia hari-hari ini itu semakin canggih. Artinya kejahatan manusia itu tiap-tiap hari mengalami sebuah kualitas yang lebih baik. Mengapa saya katakan lebih baik? Ya, karena senantiasa ada model-model kejahatan yang baru yang terjadi hari-hari ini. Ya. Belum selesai model kejahatan yang satu sudah tercipta model kejahatan yang terbaru. Bapak Ibu yang terkasih dan mengasihi Tuhan, sebenarnya sudah cukup bagi Allah hari-hari ini untuk menghukum, menghentikan kejahatan yang terjadi di tengah-tengah dunia. Tetapi Tuhan Yesus selalu, kalau kita memperhatikan hari ini mengapa kedatangan Kristus yang kedua kali tidak segera terjadi, kapan itu akan terjadi, mengapa lama sekali. Kalaupun saat ini, hari ini, kita melihat sebuah keadaan ini, kita ada sebagaimana kita ada saat ini, dengan berbagai macam kejahatan yang ada dan terus berada di tengah-tengah dunia saat ini. Sebenarnya Tuhan sedang dan terus memberikan kesempatan bagi manusia untuk bertobat. Manusia untuk meninggalkan kehidupannya yang lama. Sebagaimana pernyataan Rasul Petrus atas kehidupan dunia hari-hari ini. Dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menempati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya kamu jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya. Sepertinya di sana Tuhan sedang lalai dengan keadaan ini. Sehingga mungkin kita bertanya, kok semakin hari dunia ini semakin jahat? Kok semakin hari keberadaan kita berada di tengah-tengah keadaan yang tidak baik dan semakin tidak baik? Mungkinkah kita bisa bertahan dalam keadaan itu? Tapi Tuhan jelas mengatakan, ia tidak lalai terhadap janjinya. Tuhan belum datang bukan karena ia ingkar janji, tapi dijelaskan dalam 2 Petrus tadi, ia sabar terhadap kita. Ia sabar terhadap dunia yang berdosa ini. Ia menghendaki supaya jangan ada seorang pun yang binasa. Artinya dia mengharapkan di tengah-tengah kejahatan hari-hari ini semakin banyak orang yang mengalami dan berbalik kepada jalan-jalannya yang benar. Berbalik dari jalan-jalannya yang jahat dan kembali pada hakikatnya sebagai ciptaan yang sungguh amat baik adanya di hadapan Tuhan. Tuhan menghendaki hari-hari ini untuk setiap dunia, setiap manusia untuk berbalik, bertobat, kembali kepada miliknya, kembali kepada Tuannya, kembali kepada Sang Raja yang mengasihi dia. Ia menjadi pembela atas kehidupan kita. Dan keberadaannya saat ini menyatakan pembelaannya yang nyata atas kehidupan kita. Mari kita pergunakan kesempatan hari-hari ini. Bukan kesempatan untuk semakin menjadi-jadi perbuatan dosa kita, pelanggaran kita. Oh, Tuhan masih lama untuk datang yang kedua kalinya. Mari kita nikmati hari-hari ini.
dengan sebebas-bebasnya. Hendaknya hari-hari ini, kesukaran hari ini menjadi sebuah pertanda panggilan Kristus atas kehidupan kita yang adalah miliknya, untuk kita menyadari dan berbalik daripada jalan-jalan kita yang jahat dan kembali dalam kebenaran sebagai miliknya yang sejati. Jemaat yang terkasih dan mengasihi Tuhan, janji yang ketiga yang memberikan pengharapan bagi kita ketika Yesus naik ke surga, dan pengharapan itu layak untuk kita percayai senantiasa dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah Ia menyediakan tempat. Ia menyediakan tempat bagi siapa? Bagi saya dan saudara yang mau percaya dan hidup di dalam Dia, dan menerima kehadiran pribadi Allah Roh Kudus yang bertahta, yang memimpin, yang berdaulat penuh dalam kehidupan kita. Allah berjanji untuk menyediakan tempat bagi mereka. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ketika kita kembali kepada masa kesengsaraan, Yesus pernah memberikan penghiburan kepada para murid-murid pada saat itu. Ketika Yesus menyatakan dirinya bahwa Dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga, Yesus menghiburkan para murid-murid agar mereka tidak bersedih. Ia memberitahukan kepada para murid-murid bahwa melalui penderitaannya, Ia akan naik ke surga untuk menyiapkan tempat. Dan setelah Dia menyiapkan tempat dan segala sesuatunya yang terbaik bagi milik kepunyaannya, maka Dia akan datang kembali untuk menjemput milik kepunyaannya itu. Dia berharap di mana Ia berada, di sanalah juga miliknya berada bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, rumah kita di dunia dan rumah Bapa yang Allah sedang persiapkan bagi kita itu sangatlah berbeda. Sangatlah berbeda keindahannya, sangatlah berbeda kenyamanannya, sangatlah berbeda keamanannya. Ketika kita di dunia, kita merindukan sebuah keadaan. Kita memiliki rumah yang indah, kita memiliki sebuah kenyamanan hidup. Bahkan melalui rumah yang kita miliki, kita merasa aman. Tetapi pada akhirnya kita menemukan di sana betapa apa yang kita harapkan dari dunia ini tidak pernah memenuhi dan dapat memenuhi apa yang menjadi keinginan kita. Itu sebuah keadaan yang indah, keadaan yang nyaman, keadaan yang aman. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan bahwa rumah kita sangat berbeda dengan rumah yang Allah dan Yesus sedang sediakan hari-hari ini. Biarlah kerinduan setiap kita saat ini sebagai milik Kristus. Kita merindukan Yerusalem yang baru. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Biarlah setiap kita milik kepunyaannya senantiasa merindukan rumah kediaman yang Yesus persiapkan bagi kehidupan kita. Siapakah saya dan saudara?
Apakah kepentingan kita? Apakah keistimewaan kita? Sehingga Allah pribadi memberikan janji yang memberikan pengharapan, dan pengharapan itu dapat kita percayai menjadi sesuatu yang nyata dalam kehidupan kita hari ini maupun hari yang akan datang. Allah ketika berjanji, Dia tidak akan pernah melupakan, bahkan mengingkari janjinya. Ketika Ia berjanji untuk menyediakan tempat bagi kita, kita harus tahu bersama-sama bahwa kediaman yang Allah persiapkan bagi kita, kita harus tahu bahwa tidak ada kekuatan kuasa yang bisa merusak, mengusik ketenangan, keamanan, kenyamanan bagi orang-orang yang tinggal di dalamnya. Itulah Yerusalem yang kita nantikan. Itulah Yerusalem yang kita rindukan. Dan Ia akan datang kembali, menyatakan janjinya, sebagaimana Ia katakan ayat yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika pribadi Allah Roh Kudus itu bertahta, berkuasa, tinggal atas kehidupan kita, maka kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu bertanya, mana Yesus yang akan datang? Kapan Yesus akan datang? Dalam bentuk apa Yesus datang? Apakah nanti saya tidak tertipu di hari-hari akhir, di zaman-zaman akhir ini, dengan kedatangan Kristus? Keberadaan Allah Roh Kudus yang senantiasa ada dalam kehidupan kita memberikan kekuatan bagi kita untuk percaya. Pengharapan itu memberikan sebuah jawaban yang pasti membuat kehidupan kita akan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Allah. Yaitu Yesus Kristus yang naik ke sorga. Dia akan kembali menjemput miliknya. Sama seperti ketika Dia meninggalkan para murid-murid 2000 tahun yang sudah lalu. Jangan pernah khawatir. Jangan pernah takut akan keberadaanmu. Sebab janji Allah bukan saja memberikan pengharapan yang pasti, tetapi di dalam janji yang kita percaya itu, kita akan mendapatkan kepastian, sebab Roh Kudus yang menuntun, memimpin akal, iman, pengharapan kita untuk tetap di dalam Dia. Bersama dengan Allah Roh Kudus, engkau akan tetap melakukan perkara-perkara yang ajaib. Itu mendatangkan kerajaannya di tengah-tengah dunia hari ini, esok, dan untuk waktu yang akan datang. Selamat menikmati dan merayakan hari raya kenaikan Kristus ke sorga. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur bahwa iman pengharapan kami, bahkan keberadaan kami yang menempatkan, memberikan sepenuhnya seluruh kehidupan kami dalam pimpinan karya Allah, di mana Kristus memerintah atas kehidupan kami sebagai Tuhan, sebagai Raja, memberikan sebuah jaminan bagi kami
atas segala janji yang kami harapkan terjadi atas hidup kami, hari ini maupun hari yang akan datang. Terima kasih atas janjimu, di mana Engkau mengirimkan Allah Roh Kudus untuk menyertai kami, berdiam atas kehidupan kami dan berkuasa atas hidup kami. Dan Kau juga Allah yang menjadi pembela atas kehidupan kami. Dan Kau Allah yang setia menyediakan tempat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hak istimewa ini di tengah-tengah pengharapan kami akan kehadiran kerajaan Allah. Baik tengah-tengah dunia maupun Yerusalem baru yang kami nanti-nantikan. Kami percaya Allah memberikan jaminan itu menjadi bagian yang nyata atas kehidupan kami yang percaya dan terus berharap akan Engkau. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati umat-Mu hari-hari ini. Dan biarlah Allah Roh Kudus tetap berdiam dan mengendalikan, berotoritas penuh atas kehidupan umat kepunyaan-Mu di tengah-tengah dunia hari-hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan orang percaya di segala zaman, kita akan bersama-sama menyatakan pengakuan Imam Rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Oleh sebab itu saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita nyanyikan sebuah pujian, glory, glory, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Biarlah ketika kita pulang, kita membawa glory daripada Tuhan. Ketika kita pulang, kita membawa damai sejahtera daripada Tuhan. Ketika kita pulang, kita membawa kemenangan daripada Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Hallelujah.
memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita duduk di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari tetap tinggal di dalam Dia, dan biarlah Roh Kudus senantiasa memimpin kehidupanmu. Oleh sebab itu, arahkanlah iman pengharapan kepada Kristus dengan menengadahkan tangan dengan pengucapan syukur. Mari kau pulang dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia yang bersumber daripada Allah Bapa, anugerah keselamatan di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan kuat kuasa Allah Roh Kudus menyertai kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Silakan kembali ambil satu sedang di hadapan. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur sebab kemurahan Tuhan menjadi sebuah pertolongan bagi kehidupan kita, dan hendaklah kita hidup senantiasa dipimpin, dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita, sehingga di hari-hari ini kita menjalani kehidupan kita dalam kuasa dan kebenaran daripada Yesus saja. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.